saya Melody Cipta Mumpuli Manalu, kelas 10 MIPA 2 di SMA Katolik Cinta Kasih, Kota Tebing Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan praktikum keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi bentuk, jumlah, penampilan, sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Di lingkungan sekitar, kita dapat melihat berbagai makhluk hidup, berbagai hewan, yaitu ayam, kucing, ular, dan lain sebagainya. Berbagai tumbuhan, yaitu pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Keanekaragaman dapat terjadi oleh dua faktor. Satu, faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan adalah sifat dari makhluk hidup itu sendiri atau diperoleh dari induknya. Dua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor dari luar lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan biotik. Keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkat. 1. Tingkat gen. Tingkat gen merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan adanya variasi komposisi atau susunan gen pada masing-masing individu, meskipun mereka satu spesies, sehingga di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Misalnya pada gambar di samping. 2. Keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies, memperlihatkan adanya variasi bentuk, penampakan, dan variasi sifat lainnya antara spesies satu dengan yang lainnya. Misalnya, variasi yang terjadi pada berbagai spesies unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, dan lain-lain. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotiknya di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Komunitas yang dimaksud di sini adalah kumpulan populasi yang berinteraksi di suatu tempat dan dalam jangka yang tertentu. Ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sumber pangan, karena setiap hari manusia membutuhkan sumber energi dari makanan dan minuman untuk melakukan aktivitasnya. 2. Sebagai sumber sandang atau pakaian yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya. 3. Sebagai sumber papan, karena dapat memberikan manfaat pada masyarakat dalam membangun tempat tinggal atau rumah untuk berteduh dan beristirahat. 4. Sebagai sumber obat-obatan, karena beberapa tumbuhan dapat digunakan sebagai tanaman obat dan digunakan dalam industri obat herbal lokal. 5. Sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik atau bahan kecantikan. 6. Sebagai sumber keilmuan, karena ketergantungan kehidupan manusia pada tumbuhan dan hewan akan membuat mereka berupaya untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Sekian dari penjelasan saya tentang keanekaragaman hayati. Sekian dan terima kasih.